Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan Kopi Santai Kompeba. Kali ini masih dalam edisi Kompeba Keliling Magelang. Kita hari ini sowan ke Bapas 69. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran Bapas 69 dalam mendukung UMKM di Kabupaten Magelang. Kita ketemu langsung dengan Bapak Direktur utamanya, Bapak Rohmat Widodo. Apa kabar Pak Rohmat? Sehat. Oke. Gimana Pak, ini lagi sibuk apa ini Pak? Saat ini sibuk persiapan untuk ulang tahun yang pasti. Ulang tahun Bapas 69, di mana perlu kami garis bawahi bahwasanya Bapas 69 ini adalah 100% milik Pemda Kabupaten Magelang, sehingga apa yang menjadi program, apa yang menjadi tujuan dari Pemda harus kita support. Salah satunya UMKM ini. Kenapa ini mendekati ulang tahun ini banyak sekali kegiatan dari Agustus ini, mulai Agustus sampai September full sekali kegiatannya. Yang pertama berkaitan dengan rutin, itu kita setiap tahun memberi santunan kepada seluruh panti asuhan yang ada di Kabupaten Magelang. Itu pertama. Yang kedua, nanti ada kegiatan donor darah, terus ada sunatan massal, terus ada vaksin massal juga nanti kita laksanakan. Tapi yang jadi pokok tujuan adalah pelatihan UMKM dan penghargaan terhadap UMKM dan dengan wujud UMKM Award. Iya. Kemudian ternyata kegiatannya banyak sekali ya. Di antara tadi ada santunan barang itu saya sendiri mah baru tahu ya. Kemudian santunan beras ya Pak ya. Ya. Kemudian ini ulang tahun yang berapa besok ya? Ini alhamdulillah kita sudah lebih dari setengah abad, ulang tahun yang ke-53 Mas. 53. Ya. Dan itu kegiatan yang sudah rutin diadakan ya Pak? Iya, rutin. Dan yang itu besok jalan sehatnya juga? Jalan sehat, tapi dalam rangka ulang tahun, sehingga jalan sehat kita laksanakan hanya khusus kepada karyawan-karyawati dan keluarga besar. Yang biasanya jalan sehat kita lakukan di luar dengan pengerahan massa, tapi selama 2 tahun ke belakang sampai dengan tahun ini kita belum berani. Oh, masih tahun ini? Ya, insya Allah tahun depan kalau kondisi sudah memungkinkan akan saya bikin yang besar lagi. Kita juga sering ikut itu Pak. Ya, seru sekali tuh jalan sehat bersama Bapas 69. Tadi kaitannya dengan pembinaan UMKM banyak sekali, ada pelatihan, kemudian penghargaan UMKM buat Pak. Untuk pelatihan sendiri seperti apa Pak? Pelatihan itu terus terang Mas, pengalaman yang kemarin-kemarin, karena kami yang kemarin-kemarin belum mempunyai UMKM Center, yang saat ini sudah punya UMKM Center yang saya merekrut 1 pegawai yang khusus untuk menangani UMKM Center, sehingga saat ini sudah tertata. Insya Allah ke depan juga lebih tertata dalam konteks peserta pelatihan itu yang dulu itu masih secara global, siapapun ikut di hari yang sama. Tapi sekarang insya Allah sudah terbagi masing-masing klaster, sehingga tepat sasaran, tepat fungsi dan tujuannya ada. Nanti klaster, misalkan klaster batik atau konveksi jadi satu, nanti klaster yang jauh disabel juga jadi satu, pertanian jadi satu. Antara nanti narasumber, antara ilmunya kan harus memang harus lain-lain. Ya, insya Allah ini yang baru akan saya laksanakan dari mulai tanggal 19 sampai 23 September itu insya Allah nanti sesuai dengan harapan. Kalau ulang tahunnya sendiri tanggal berapa? 9 September Mas. Oh, 9 September. Kemudian tadi kaitan dengan UMKM Award itu? Kalau yang UMKM Award itu penghargaan kepada para pelaku UMKM, tapi memang ini kalau yang tadi pelatihan itu kita laksanakan bagi seluruh UMKM, baik yang sudah jadi nasabah ataupun belum. Tapi yang khusus untuk UMKM Award itu memang kami berikan kepada penghargaan terhadap para nasabah, khusus nasabah Bapas 69, para pelaku UMKM. Kita lombakan itu, nanti penjurian memang semuanya dari independen, dan ada hadiahnya ya, meskipun tidak terlalu besar, juaranya
5 juta, 4 juta, 3 juta. Dan yang diswabel pun seperti itu di klasifikasi tersendiri. Itu insya Allah akan kita laksanakan untuk administrasi sampai dengan akhir bulan Juli ini. Penjurian nanti di Agustus, penerima penghargaannya saat upacara 9 September yang insya Allah dipimpin oleh beliau Pak Bupati Magelang, sekaligus untuk pemberian hadiah kepada UMKM serta penyerahan berwujud CSR berwujud mobil kepada DLH, karena saat ini sampah menjadi perhatian khusus Pemda, yang mana Borobudur itu sudah mau jebol, sehingga kita setiap tahun sudah lebih dari 5 tahun ini, setiap tahun kita mesti menyalurkan CSR berwujud mobil sampah kepada Pemda, khususnya DLH. Karena masalah sampah memang sangat krusial. Iya, betul. Kemarin TPA-nya sempat tutup juga, Pak, ya. Ini ternyata Bapak juga memberikan kontribusi di situ, Pak. Kemudian UMKM Award sendiri ini yang kategori yang menang itu yang seperti apa? Yang menang itu ya betul-betul UMKM yang paling utama. Kalau yang tahun kemarin itu paling utama yang memperdulikan lingkungan tanpa limbah. Meskipun keluar limbah, itu limbah yang aman, itu pertama. Terus kemaslahatan bagi lingkungan dalam konteks menyerap tenaga kerja. Terus usia juga diperhitungkan. Nah, yang paling bagus itu yang bisa memanfaatkan barang bekas yang harusnya dibuang tapi bisa dimanfaatkan, itu jadi pertimbangan juga. Karena ya tadi kaitannya sama limbah itu mesti ada, sampah juga ada. Dan kita juga setiap tahun sudah melaksanakan kegiatan lingkungan, Mas. Lingkungan penghijauan itu setiap tahun hampir menyalurkan hobi saya sing terabas, itu mesti di daerah pegunungan kita mesti selalu tanam pohon. Dengan hobinya terabas. Ya, betul. Kemarin di Ngapel Contoh ikut. Insya Allah kalau di lokalan Magelang selama itu untuk baksos sosial untuk pembangunan masjid ataupun pengadaan ambulan, insya Allah kita akan selalu berkontribusi. Dan itu juga sekaligus penanaman pohon itu. Iya, penanaman pohon biasanya. Seperti itu. Itu kalau teman-teman UMKM Magelang pengen ikut pas buat tadi UMKM buat tadi caranya gimana, Pak? Kalau itu mutlak murni harus menjadi nasabah. Nasabah itu bisa nasabah pinjaman atau bisa nasabah tabungan. Sehingga dengan nominal uang 100.000 aja sudah berhak untuk ikut UMKM Award ataupun ikut undian berhadiah. Jadi kebetulan September ini juga kita melaksanakan undian berhadiah, Mas. Yang mana kalau di bank lain memang ada undian tabungan berhadiah itu ada, tapi undian kredit berhadiah mungkin masih jarang dilakukan. Dan kita sudah 3 tahun ini melaksanakan undian kredit berhadiah, dan besok September tanggal 6 insya Allah akan kita laksanakan undian tabungan dan kredit berhadiah. Yang kredit juga ya, tapi tabungan tadi yang 100.000 ke atas yang berhak ikut undian. Tapi kalau kredit syaratnya hanya lancar, tidak ada telat hari. Tuh buat teman-teman ya, ngangsurnya yang lancar ya. Kemudian kalau tadi daftarnya langsung ke sini atau gimana? Yang tadi UMKM buat itu? Kalau secara fisik itu bisa datang ke masing-masing kantor kas. Kita kan sudah punya 21 kantor kas, 4 kantor cabang dan 1 kantor pusat yang ada di seluruh lingkungan Kabupaten Magelang. Setiap kecamatan kita ada, atau bisa lewat website yang sekarang dikelola oleh UMKM Center. Besar harapan kami dalam pengelolaan UMKM Center ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Magelang, khususnya di industri UMKM. Karena di situ, Mas, di situ saya insya Allah juga akan memberikan spesial perlakuan terhadap UMKM. Kita itu khusus pertanian, insya Allah ini dalam waktu dekat saya dapat bantuan dari Pemda
dana 8 miliar untuk disalurkan ke kredit pertanian, yang mana saat ini KUR masih main di angka 7 atau 6. Di situ insya Allah saya main di angka 4% 1 tahun. Sehingga ya kalau dibikin rata-rata sekitar 0,2 lah, 0,2 sekian, dan itu sangat membantu para petani. Sedangkan sebelum kredit KUR diluncurkan 2-3 tahun yang lalu untuk diluncurkan, sebenarnya Bapak sudah ada kredit murah dari Bapas, itu namanya Mitra Bapas. Saat itu KUR pertama kali 10, 9, sekarang 7 atau 6, kita saat itu sudah 6. Tapi memang terus terang kita memang tidak bisa sebesar seperti bank umum karena dapat subsidi dari pemerintah. Tapi ini karena uang kita sendiri, saya hanya memberikan maksimal 1 miliar. Dana saya sisihkan 1 miliar untuk kita salurkan kepada Mitra Bapas. Nah, ini nanti UMKM insya Allah juga akan saya berikan bunga murah untuk para pelaku UMKM. Dan di tahun ini sebelum akhir tahun saya punya program yang menurut saya sangat luar biasa, karena ini ada saat ini kan ada kredit ojol yang pinjaman online yang meresahkan, dalam konteks yang tidak berizin ataupun abal-abal, itu sangat meresahkan. Sehingga saya selaku bank milik pemerintah daerah pengen ini bukan melawan sih, tapi untuk meminimalisir berkembangnya ojol yang pinjol yang tidak berizin dan abal-abal itu kan banyak korban, banyak makan korban. Saya pengen dari situ juga bisa kita sebagai bank milik pemerintah daerah masuk di dalamnya bisa, dan itu nanti bisa juga 1-2 jam cair, saya pastikan bisa. Online atau gimana? Nanti prosesnya tidak online, tapi kecepatannya sama online. Karena nanti ini juga tanpa jaminan juga, Mas. Hampir sama persis dengan pinjol itu. Intinya pokoknya saya harus bisa mengurangi pinjol dan rentenir lah. Dan jadi, mengurangi korban itu. Betul. Nanti saya di pasar-pasar itu kalau yang mampu kan punya kios ataupun los, ini yang di emper-emperan itu akan saya beri, misalkan maksimal 3 juta atau maksimal berapalah 1 juta pun buat mereka untuk usahakan cukup. Sangat membantu sebenarnya. Ya, tapi nanti bunganya juga saya pengennya hanya 0,2 sekian, itu tidak, jangan mahal-mahal lah. Kalau di pinjol kan bisa 10%-an, kalau ini 0, kan insya Allah sangat membantu. Dan itu nanti ditarik gitu atau gimana? Iya, nanti pokoknya syaratnya juga harus jadi nasabah penabung kita. Paling tidak sudah teruji misalkan 1 tahun jadi nasabah penabung kita yang harian itu. Kita kan punya tenaga untuk ngolek di pasar-pasar, sehingga itu sudah modal utama untuk trustnya. Iya, data mereka selama 1 tahun ini, Pak, ya? Iya, itu bisa. Oh, itu terobosan juga dari Bapak untuk bagaimana melayani usaha kecil, Pak. Ya, betul. Wah, terima kasih sekali. Saya selaku usaha kecil juga sangat terbantu nantinya, gitu, Pak. Kemudian kaitannya ini, Kak, kemarin saya dapat informasi tentang portal UMKM itu seperti apa, Pak? Portal UMKM itu bagian dari UMKM Center sendiri sebenarnya. Jadi UMKM Center itu membidangi macam-macam, termasuk salah satunya portal UMKM, yang mana sih tujuan utama saya mendirikan tersebut sebetulnya hanya membantu yang nasabah saya yang kesulitan di pemasaran. Sebetulnya UMKM itu kan kendalanya hanya di pemasaran, penjualan sih. Kalau di produksi saya yakin enggak. Sudah jatuh. Ya, terbukti gini, Mas, terbukti kepercayaan kami Bapas 69 itu contoh satu dari badai. Jadi itu rentetannya memang saat 2 tahun yang lalu, Mas, kami melaksanakan undian, batik saya itu baru. Batik saya seragam itu baru, warna merah, kemerah-merahan putih itu, ditegur lah, dipuji sama beliau Pak Bupati. Wah, kok seragamnya baru ya, Mas? Ya betul, Pak.
tapi tidak sengaja memang terucap karena pengennya saya jujur. Terucap kalau ini batik dari Bantul. Di situ terus terang saya didukani sama Bapak. Nah, habis itu sudah saya tekadkan bulat bahwasanya mulai saat itu saya tidak bakal ambil dari luar. Apapun itu, termasuk saya mendirikan galeri untuk UMKM, itu karena memang betul-betul saya pengen batik juga seperti itu Mas. Saat ini saya juga sudah 2 kali ngambil seragam, yang terakhir ini saya juga seragam belum saya sempat jahitkan, juga ambil dari Magelang. Magelang itu ada 25 pengrajin batik ya. Selain daripada itu, saya itu borong Mas. Borong pengrajin batik itu saya borong semua. Ada yang 1 bulan mampu 2, mampu 3 tak borong. Tak buat souvenir. Nah, souvenir batik itu bagi kredit yang misalkan 300 juta ke atas TNI Polri, tak aturi souvenir batik. Jadi sebetulnya pemberdayaannya kan sangat luar biasa nih. UMKM itu tidak butuh tidak hanya butuh modal, tapi butuh piye dia berproduksi bisa saya lempar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau merintis kopi Mas. Kopi itu kan di Magelang itu sangat terkenal. Terkenalnya dalam hal rasanya, kualitasnya. Tapi untuk brand sama nama kalah sama Temanggung. Karena Temanggung itu kopinya pengemasannya bagus, penjualannya bagus, padahal bahan baku dari Magelang. Nah, saya pengen ini nanti saya branding kopi yang misalkan kredit tadi, sing program batik, tapi kopi itu misalkan 50 juta ke atas sampai dengan 100, saya kasih souvenir kopi. Itu kan secara tidak langsung saya membantu UMKM. Yang kedua, secara tidak langsung juga saya membantu pemasaran. Ternyata kopi Magelang itu tidak kalah sama kopi Temanggung yang begitu terkenal. Seperti itu sih. Nah, portal itu kan hanya mempertemukan antara pembeli dan penjual, yang bantunya seperti itu. Nanti silakan teman-teman UMKM yang pengen bergabung di portalnya nanti bisa bergabung ya, bisa hubungi Bapak 69 ya. Di situ memang kita juga sudah gabung Pak, jadi terima kasih, nanti bisa dibantu untuk promosinya ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang nonton video ini untuk subscribe ya, yang belum subscribe, like dan komen tentang video dari channel Kompeba. Dan silakan nanti yang mau tanya-tanya lagi dengan Bapak 69 bisa komen ya di kolom komentar ya. Untuk portal UMKM-nya apa Pak? magelangumkm.id. Di situ bisa untuk mengakses apapun yang berkaitan dengan UMKM yang ada di Magelang. Baik misalkan wilayahnya, misalnya Kecamatan Grabak, itu UMKM apa aja itu di situ ada, atau diketik produknya, misalkan batu, berarti yang UMKM batu itu di Magelang yang ada di mana aja, atau Selondok misalkan selain Grabak itu kecamatan mana itu ada. Terus nanti di situ juga informasi menyeluruh tentang UMKM Magelang, insya Allah ada di situ. Kalau masuk portal ini wajib jadi nasabah juga? Enggak, kalau portal enggak. Tapi nggih, nek iso nggih teman-teman UMKM yo gabung nggih Pak nggih. Iya, karena ini banknya UMKM Magelang nggih. Tadi banyak sekali kemudahan yang akan diberikan atau yang sudah diberikan kepada teman-teman UMKM. Jadi silakan teman-teman UMKM jangan ragu-ragu untuk gabung di Bapak 69, dan mungkin ini silakan kulik banyak sekali informasi yang ada di Bapak kaitan dengan UMKM. Tadi ada pelatihan dan sebagainya. Terus saya tadi menarik Bapak tadi bisa membudayakan batik, kopi dan sebagainya Pak. Mungkin untuk kaosnya juga Pak nanti bisa ambil di kami Pak, ada kampung kaos Pak. Ada 30 pengrajin kaos Pak. Insya Allah kalau ada paguyubannya, batik kan ada paguyubannya, kopi ada. Kalau kaos nanti ada paguyubannya, insya Allah nanti di tahun depan jika sudah memungkinkan kondisi untuk jalan santai seperti biasa ya. Karena kami paling tidak kan 10.000 itu mesti ada untuk peserta jalan santai, sehingga itu juga saya janjikan untuk bagi-bagi rezeki ke teman-teman dalam konteks untuk pemesanan itu.
Karena kenapa Mas? Kadang menyadarkan orang yang mempunyai konsep pemikiran yang sama dengan kita itu kan susah. Contoh gini, kalau orang Magelang, baik yang punya uang ataupun yang kekurangan uang pengen usaha, kalau kalau melibatkan bank yang 100% milik pemerintah daerah Magelang, taruhlah tabungan. Orang Magelang itu kalau nabung di banknya milik pemerintah daerah, otomatis itu uangnya juga terkumpul di situ dan keluarnya juga tidak mungkin dari Magelang. Jadi cuma lingkupnya di Magelang aja tadi, sehingga perekonomian lokal itu otomatis akan tumbuh. Lain halnya nyun sewu, bukan kok kita untuk ngiri ataupun julid dengan bank umum. Kalau orang Magelang nabung nyimpen duitnya di bank umum, saya jamin uangnya tidak hanya diputar di Magelang, tapi bisa ke Jakarta, bisa ke Kalimantan. Ya, itu yang harus betul-betul mindset yang kita itu mungkin kadang kurang terpikir oleh kita lah. Iya, sebenarnya kalau kita nabungnya di sini otomatis nanti akan membantu pemberdayaan di lingkungan Magelang sendiri, Pak. Dan saya sangat memberi apresiasi dan penghargaan yang paling tinggi kepada masyarakat Magelang di saat kondisi mungkin bank lain harus tertatih-tatih dengan kondisi COVID ini. Kita selaku bank milik pemerintah daerah karena dapat support yang luar biasa dari Pemda, tapi kepercayaan masyarakat itu luar biasa kepada kita. Terbukti dana kita itu lebih dari 1 triliun yang disimpan di sini. Dana masyarakat itu 1 triliun lebih itu disimpan di sini. Itu kan buat saya itu amanah yang sangat luar biasa lah. Masyarakat Magelang. Luar biasa sekali. Ya. Seru sekali obrolan kita pagi ini. Nah, mungkin untuk closing statement, Pak, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman UMKM Magelang atau mungkin masyarakat umum, monggo. Terima kasih. Pada dasarnya saya berharap kita itu bukan, kalau sudah bicara kita antara Bapas dengan UMKM, itu saya berharap narasi obrolannya adalah kita, bukan antara aku dan kamu. Tapi kalau sudah kita, itu berarti insya Allah sudah tidak ada jarak. Sehingga ya itu sudah klik itu sudah enak insya Allah. Apapun kalau dikomunikasikan itu antara kita, ya tadi kita itu sudah tidak jadi bagian yang lain, tadi sudah jadi satu. Insya Allah apapun kesulitan, apapun masalah pasti akan terpecahkan. Baik itu masalah tadi yang karena kita lembaga perbankan, masalah bagi yang kebanyakan duit disimpan di sini, insya Allah kami juga bunga atau bagi hasilnya akan lebih tinggi daripada bank lain. Tapi yang kesulitan dana untuk permodalan, insya Allah kita akan memberikan dan bunganya pun juga bersaing, bahkan bisa lebih rendah dari yang lain. Jadi intinya kita tidak hanya, Bapas tidak hanya mencari untung, tapi sosialnya insya Allah akan kami berikan. Dan harapan saya teman-teman UMKM, mari kita bergabung dengan Bapas, membesarkan UMKM dan bermanfaat untuk lingkungan Kabupaten Magelang. Terima kasih sekali, Pak, atas obrolannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sehat selalu, Pak. Amin. Sukses Bapas 69 di ulang tahunnya yang ke-53 ini. Mari teman-teman silakan sekali lagi untuk gabung di UMKM Magelang, bisa gabung di portalnya UMKM Magelang, dan banyak sekali program-program yang ditawarkan oleh Bapas 69 ini. Oke, sekian dulu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Kopsan berikutnya. Terima kasih kepada Bapas 69 yang sudah mendukung acara Kompeba Keliling Magelang, menghimpun inspirasi. Terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali, Pak. Ini dukungannya kepada kami untuk keliling Magelang, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang inspiratif dan akan kita bagikan lewat channel Kompeba. Oke, cukup sekian dulu, sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.